Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Naziah Putri Fitari. Saya dari kelas 10 Bahasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu nominah, pronominah, dan verba. Jadi, selamat menyaksikan. Nah, nominah atau bisa disebut juga dengan kata benda dibatasi secara semantis, sintaksis, dan morfologis. Yang pertama, secara semantis. Secara semantis maksudnya sesuai dengan makna yang terdapat pada kata tersebut. Misalkan, tangan, bola, meja. Kata yang saya sebutkan barusan itu disebut makna semantis karena arti yang mengacu pada kata tersebut berwujud benda. Yang kedua, secara sintaksis. Artinya, nominah yang menunjukkan perilaku dalam kalimat tersebut. Ingat, sintaksis adalah ilmu bahasa yang membahas kalimat. Contohnya yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan. Mungkin sebagian dari kalian ada berpikir bahwa 3 kata yang saya sebutkan tadi termasuk kata kerja. Akan tetapi, menjadi kata benda atau nominah karena telah mendapat imbuhan ke dan an. Yang ketiga, secara morfologis. Secara morfologis, nominah dibagi menjadi 2, nominah dasar dan nominah berimbuhan. Nominah dasar berarti kata benda dasar, tanpa imbuhan. Contohnya, pensil, kayu, batu, dan lain-lain. Sedangkan nominah berimbuhan, yaitu kata benda yang sudah mendapat imbuhan. Contohnya, kesetaraan, penghidupan, harapan, dan lain-lain. Pronomina terdiri atas 5 macam. Yang pertama, pronomina persona, yaitu kata ganti yang mengacu pada orang. Contohnya, aku, ku, kau, kamu, mu, anda, mereka. Dalam fiksi, puisi, atau prosa, biasanya digunakan kata ganti yang lebih indah, seperti beta, hamba, dan patik yang memiliki arti saya. Yang kedua, pronomina penunjuk. Seperti namanya, pronomina penunjuk berarti menunjuk atau mengacu pada benda tertentu. Benda di sini tidak hanya benda mati saja, tetapi bisa juga manusia atau binatang. Contohnya, pohon-pohon di depan perpustakaan itu sedang ditebang untuk pembangunan gedung laboratorium. Kata itu mengacu pada si pohon. Yang ketiga, pronomina penanya. Merupakan kata ganti untuk menanyakan sesuatu yang ditanyakan. Kata ganti penanya atau pronomina penanya ada 11, yaitu apa, siapa, berapa, mengapa, kenapa, kapan, di mana, dari mana, kemana, mana, dan bagaimana. Yang keempat, pronomina pemilikan, yakni kata ganti yang menyatakan hubungan pemilikan. Contoh dari kata ganti ini adalah ku untuk bukuku, nya untuk rumahnya, dan mu untuk sepatumu. Yang kelima, pronomina penghubung, berfungsi menghubungkan dan mengganti kata benda yang mendahuluinya. Contoh pronomina ini adalah nya. Contohnya yaitu sepeda yang dinaikinya itu seharga 5 juta. Nya pada kata dinaikinya menunjuk pada si sepeda. Verba dapat diidentifikasikan melalui 3 ciri. Yang pertama, tanda semantis. Semantis artinya makna kata. Artinya, memang kata tersebut menunjukkan pekerjaan. Maka, otomatis masuk ke dalam golongan verba atau kata kerja. Contohnya, belajar, makan, lari, dan lain-lain. Yang kedua, tanda sintaksis. Artinya berdasarkan struktur kalimatnya. Biasanya verba seperti ini dapat ditandai dengan kata tidak. Contohnya, tidak belajar, tidak lari, tidak makan, dan lain-lain. Yang ketiga, tanda morfologis, yakni berdasarkan pembentukan kata. Kata dasar benda atau bilangan jika didekatkan dengan imbuhan, maka akan berubah menjadi kata kerja atau verba. Contohnya yaitu buah ditambahkan imbuhan me, maka akan berubah menjadi verba, yaitu
mendua. Jenis verba ada 4 macam, yaitu verba transitif, verba intransitif, verba dwitransitif, dan verba semitransitif. Yang pertama, verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan objek. Contohnya yaitu memandang, mendekati, dan mengerjakan. Yang kedua, verba intransitif. Kebalikan dari verba transitif, verba intransitif yaitu verba yang tidak memerlukan objek. Contohnya yaitu tidur dan datang. Sedangkan dalam kalimat contohnya yaitu anak-anaknya sudah tidur. Yang ketiga, verba dwitransitif, yakni verba yang justru memerlukan 2 objek. Jika objeknya tidak 2, maka tidak lengkap kalimatnya dan tidak lengkap pula penjelasannya. Contohnya yaitu ayah mengirimi kakak biaya kuliah. Pada kalimat yang saya sebutkan tadi terdapat 2 objek, yaitu kakak dan biaya kuliah. Yang keempat, verba semitransitif. Artinya, verba tersebut kadang memerlukan objek, kadang juga tidak perlu, karena telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contohnya yaitu tidurnya beralaskan koran. Kata koran di sini berfungsi sebagai pelengkap, bukan objek. Yang pertama, verba dasar. Artinya verba yang berupa kata dasar. Contohnya, jua, beli, duduk, siram, kawal, dan lain-lain. Yang kedua, verba brafiks. Artinya verba yang menggunakan kata berimbuhan. Contohnya, tersenyum, menyanyi, terkejut, disalahkan, dipersilahkan. Yang ketiga, verba ulang atau reduplikasi. Artinya verba yang diulang. Contohnya, bernyanyi-nyanyi, tertawa-tawa, diketuk-ketukan, dan lain-lain. Yang keempat, verba majemuk. Artinya 2 kata kerja yang memiliki makna yang sangat lekat. Contohnya, turut campur, salah dengar, pulang pergi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.